Pernahkah kita membayangkan sebuah dunia tanpa angka? Dunia tanpa kalkulator, tanpa lembar serba digital, bahkan tanpa konsep bilangan di dalam benak kita. Pada masa awal berdirinya peradaban manusia, saat pemukiman berganti menjadi kota dan kerajaan, ingatan manusia tidak lagi mampu menyimpan seluruh data transaksi keuangan. Demi kelancaran perdagangan jarak jauh dan akurasi pemungutan pajak skala besar, nenek moyang kita dituntut untuk menciptakan sebuah teknologi pencatatan kuantitas. Catatan sejarah mencatat bahwa evolusi berhitung inilah yang menjadi pilar utama tegaknya administrasi ekonomi dunia kuno. Mari kita telusuri bagaimana peradaban berhitung mengubah jalannya sejarah manusia. Perjalanan kita bermula di tanah Sumeria sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Ketika seorang petani ingin menyerahkan hasil panen atau hewan ternak kepada pedagang di kota lain, mereka membutuhkan alat bukti transaksi yang sah. Kertas dan tinta belum ditemukan pada masa ini. Sebagai solusinya, mereka menciptakan token tanah liat. Sistem token kecil digunakan untuk menghitung dan mencatat barang-barang yang mereka hasilkan. Bentuk token tersebut mewakili berbagai jenis barang dagangan yang umum dalam ekonomi pertanian pada masa itu. Setiap bentuk token memiliki makna komoditas yang spesifik. Sebagai contoh, token berbentuk kerucut melambangkan sekeranjang gandum, sementara token berbentuk bola melambangkan seekor hewan ternak. Untuk mencegah pemalsuan, token-token ini dimasukkan ke dalam sebuah wadah tanah liat berongga yang disebut bula, yang kemudian disegel sebelum dikirim. Seiring berjalannya waktu, para akuntan Sumeria menyadari sebuah metode yang lebih praktis. Daripada memasukkan token ke dalam wadah, mereka cukup menekan token tersebut pada permukaan luar wadah tanah liat yang masih basah sebagai cetakan simbol. Penelitian membuktikan bahwa tindakan sederhana inilah yang menjadi fondasi awal transisi dari benda fisik menjadi sistem tulisan pertama di dunia atau dikenal sebagai cuneiform. 1000 tahun kemudian, di wilayah yang sama, bangsa Babilonia mengembangkan sistem matematika yang sangat unik. Jika peradaban modern hari ini menggunakan sistem desimal atau berbasis 10, karena jumlah jari tangan manusia, maka bangsa Babilonia justru memilih sistem seksagesimal atau berbasis 60. Mengapa mereka memilih angka 60? Menurut catatan sejarah matematika, angka 60 adalah angka yang sangat istimewa karena memiliki banyak faktor pembagi, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, hingga 30. Karakteristik ini sangat memudahkan para pedagang dan pejabat pajak Babilonia dalam menghitung pembagian tanah serta kalkulasi pecahan logistik tanpa perlu menghadapi angka desimal atau pecahan yang rumit pada masa itu. Warisan kecerdasan praktis bangsa Babilonia ini masih melekat kuat dalam kehidupan modern kita saat ini. Sistem inilah yang mendasari alasan mengapa 1 jam terdiri atas 60 menit, 1 menit terdiri atas 60 detik, dan 1 lingkaran penuh memiliki sudut 360 derajat. Tahukah Anda bahwa setiap kali kita melihat jam dinding atau menghitung sudut lingkaran, maka kita sedang menggunakan teknologi matematika kuno yang diciptakan 5000 tahun lalu. Selamat datang di Mesopotamia, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Di tempat inilah lahir sistem seksagesimal, sebuah sistem bilangan berbasis 60 yang dikembangkan oleh bangsa Babilonia. Berdasarkan catatan sejarah, sistem ini diakui sebagai salah satu pencapaian matematika terbesar di dunia kuno. Alasan utamanya adalah karena peradaban Babilonia berhasil mempelopori konsep nilai tepat, sebuah sistem penulisan angka matematis yang sangat maju jauh sebelum sistem desimal modern kita gunakan pada hari ini. Berbeda dengan kita yang menggunakan 10 angka unik dari 0 hingga 9,
Bangsa Babilonia hanya mengombinasikan dua simbol dasar. Mereka menggunakan alat bernama stylus, yaitu sejenis alang-alang runcing yang ditekan di atas sabak tanah liat basah. Kedua simbol tersebut adalah: pertama, simbol satuan, berupa baji vertikal yang bernilai 1. Kedua, simbol puluhan, berupa baji sudut kiri yang bernilai 10. Mari kita bedah cara kerja matematika mereka. Sama seperti sistem desimal kita yang mengenal kolom ratusan, puluhan, dan satuan, sistem Babilonia menggunakan kolom berbasis kelipatan 60 yang ditulis dari kiri ke kanan. Mulai dari kolom 60 pangkat 0 yang bernilai 1, kolom 60 pangkat 1 yang bernilai 60, hingga kolom 60 pangkat 2 yang bernilai 3600. Setiap kolom tersebut hanya boleh diisi oleh kombinasi simbol baji dengan nilai maksimal 59. Untuk membaca bilangan yang kurang dari 60, metodenya sangat sederhana. Kita hanya perlu menjumlahkan simbol puluhan dan satuan di dalam satu kolom yang sama. Sebagai contoh, untuk menuliskan angka 35, mereka akan mengukir 3 simbol puluhan dan 5 simbol satuan. Secara matematis, 3 dikali 10 ditambah 5 dikali 1 menghasilkan angka 35. Namun, bagaimana jika mereka harus menuliskan bilangan yang besar? Ketika angka mencapai atau melebihi 60, para akuntan Babilonia akan membuat jarak atau spasi sebagai pemisah antar kolom nilai tempat. Perhatikan contoh angka 82. Bangsa Babilonia melihat angka 82 sebagai kombinasi dari satu kelompok 60 dan sisa 22. Oleh karena itu, penulisannya dibagi menjadi 2 kolom yang dipisahkan oleh spasi. Pada kolom kiri atau kolom 60, mereka mengukir 1 simbol satuan, yang berarti 1 dikali 60. Kemudian di kolom kanan atau kolom 1, mereka mengukir 2 simbol puluhan dan 2 simbol satuan, yang bernilai 22. Jika dijumlahkan dengan logika modern, 60 ditambah 22 hasilnya adalah 82. Sekarang, mari kita lihat contoh yang lebih menantang, yaitu angka 4025. Angka ini membutuhkan 3 kolom karena nilainya sudah melampaui 3600. Di dalam benak para ahli matematika Babilonia, angka 4025 dipecah menjadi 1 kelompok 3600, 7 kelompok 60, dan sisa 5. Maka, pada sabak tanah liat, mereka akan mengukir 1 baji satuan di kolom pertama, memberikan spasi, lalu mengukir 7 baji satuan di kolom kedua, memberikan spasi lagi, dan diakhiri dengan 5 biji satuan di kolom terakhir. Formula matematika modernnya adalah 1 dikali 3600 ditambah 7 dikali 60 ditambah 5 dikali 1, yang menghasilkan angka tepat 4025. Sekarang, perhatikan diagram berikut yang menunjukkan sebuah bilangan pada sistem bilangan 60 Babilonia. Coba jawab pertanyaannya, bilangan berapakah itu? Dari goresan sederhana di atas tanah liat basah, demi akurasi perhitungan pajak dan perdagangan, bangsa Babilonia telah meletakkan fondasi penting bagi matematika modern. Kejelian mereka mengorganisasi angka berbasis 60 terbukti mampu melintasi ruang dan waktu, bertahan selama ribuan tahun hingga tetap kita gunakan dalam detik kehidupan kita hari ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah menghitung dengan basis 60 terdengar lebih logis dibandingkan basis 10 yang kita gunakan sekarang?